Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Mukib, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawab, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami, Ya Khani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rasid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita dapat bertemu lagi dalam pembelajaran level 6 ya. Nah, kepada teman-teman, kita mempunyai mic baru nih diantaranya, yaitu hadir tepat waktu dan selalu mengaktifkan kameranya. Jadi sekarang silakan kepada teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya untuk diaktifkan kameranya. Sebelum kita memulai, selalu kita awali dengan membaca doa ya kepada Allah, semoga dilancarkan semuanya dan teman-teman dimudahkan untuk memahami pembelajaran yang disampaikan hari ini. Hari ini yang memimpin doa ada Kakak Nadira, silakan Solihah. Aku.
Bersikap. Siap. Berdoa. Tangannya diangkat. kepalanya ditunduk. Saya diturunkan siap membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu ya Fattah ya Alim Rabbana bil Qur'anil azim nasrul Bashiril Allahumma nawwir bikin lisani sadri asta'mil bihi bihaulika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, agenda kita hari ini yang pertama adalah penjelasan tentang studi kasus dan penjelasan tentang materi PKN. Langsung saja teman-teman harap untuk menyiapkan alat tulisnya ya, karena ada beberapa yang harus teman-teman catat. Apakah sudah tampil? Sudah Bu Isti. Siapkan dulu ya. Kepada Bu Asti, persilakan Bu Asti. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Bu Asti terdengar jelas ya, teman-teman? Putus-putus enggak? Bagus Bu Asti. Enggak. Enggak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menjelaskan, kita mulai dengan membaca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman. Hari ini Bu Asti akan menjelaskan tentang studi kasusnya. Tapi sebelum Bu Asti menjelaskan, ingatkan kembali terkait UIK kita yang terbaru, yakni membuka kamera ketika Zoom. Jadi, kalau udah masuk UIK, berarti itu sudah menjadi kewajiban untuk teman-teman membuka kamera. Yang belum membuka kamera, silakan buka kamera terlebih dahulu. Nah, nanti akan Bu Asti, Bu Wiwi, dan Bu Isti catat siapa saja yang tidak mengaktifkan kamera, nanti akan dilaporkan ke bagian manajemen seperti itu, dan akan menjadi evaluasi untuk rapot naratif teman-teman nantinya, seperti itu. Nah, sebelum Bu Asti menjelaskan juga, Bu Asti minta teman-teman menerapkan habit 5, yaitu seek first to understand then to be understood ketika Bu Asti sedang menjelaskan, seperti itu. Dan teman-teman juga harus proaktif, seperti itu.
Sekarang Bu Asti akan menjelaskan terkait studi kasusnya. Studi kasusnya, pada suatu hari, siswa dan siswi kelas 6 SD Sukadamai sedang melaksanakan kunjungan edukatif ke sebuah museum perjuangan di Bogor. Di sana terdapat banyak sekali peninggalan sejarah sebelum Indonesia merdeka dan sebelum dibacakannya teks proklamasi. Berbagai peristiwa tersebut menjadi bukti perjuangan para pahlawan melawan penjajah yang ingin merebut tanah air kita hingga akhirnya kemerdekaan pun dapat diraih. Peristiwa dan pengorbanan jiwa raga para pahlawan ini ingin dikenang oleh siswa-siswi kelas 6 SD Sukadamai. Teman Bu Asti yang mengajar di SD Sukadamai namanya Ibu Ani mengetahui kalau siswa-siswi kelas 6 SD Kreativa sedang mempelajari reklame yang salah satunya adalah membuat buklet. Oleh karena itu, Ibu Ani ingin meminta bantuan siswa-siswi kelas 6 SD Kreativa untuk membuatkan buklet atau reklame lainnya yang menceritakan berbagai peristiwa yang terjadi sebelum dan sesudah kemerdekaan untuk nanti diberikan kepada siswa-siswi SD Sukadamai sebagai media pembelajaran mereka. Nah, mari teman-teman kelas 6 SD Kreativa berkreasi membantu teman-teman siswa dan siswa SD Sukadamai. Berikan karya yang terbaik ya, sehingga kita semua dapat belajar mengenai perjuangan para pahlawan kita agar teman-teman juga mengetahuinya. Maka Bu Asti, Bu Isti, dan Bu Wiwi mengajak teman-teman untuk membuat proyek buklet cerita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi atau pernah terjadi sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan. Silakan teman-teman memilih salah satu peristiwa yang diantaranya. Yang pertama, itu ada Bandung Lautan Api, atau peristiwa tentang Bandung Lautan Api. Yang kedua, peristiwa tentang pertempuran 5 hari di Semarang. Yang ketiga, Gerakan 30 September PKI atau G30S PKI. Yang keempat, peristiwa Medan Area. Seperti itu. Jadi, di PBL 3 ini, teman-teman diminta untuk membuatkan buklet berupa buku ya, buku namanya juga buklet, berarti berupa buku. Jadi teman-teman membuat buku karya ilmiah sendiri tentang atau isinya itu terkait cerita peristiwa sebelum dan sesudah proklamasi. Yang diantaranya boleh milih dari keempat itu. Yang pertama, Bandung Lautan Api. Yang kedua, pertempuran 5 hari di Semarang. Yang ketiga, Gerakan 30 September PKI. Dan yang keempat, peristiwa Medan Area. Jadi teman-teman diminta untuk menuliskan cerita atau peristiwa terkait sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan seperti itu. Jadi berupa buklet ya, buku seperti itu. Terus ini terkait studi kasusnya. Sebelum Bu Asti lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Iya, Raras. Itu cerita yang tentang Bu Ani asli apa enggak? Kenapa? Cerita yang tentang Bu Ani asli apa enggak? Enggak usah, Kak. Ya enggak, maksudnya cerita yang tadi yang Ibu ceritain yang apa sih namanya? Peristiwanya asli apa enggak? Oh, peristiwanya itu yang dalam studi kasus ini itu tidak asli ya teman-teman, cuman nanti bukan disimpan di SD Sukadamai, tapi nanti hasil karya teman-teman akan menjadi insya Allah disimpan di perpustakaan. Jadi teman-teman membuatkan peristiwa itu nanti disimpannya di perpustakaan, bukan di SD Sukadamai. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi harapannya teman-teman membuat buklet ini menjadi kenangan untuk nanti kan teman-teman di kelas 6 ini terakhir di SD Kreativa.
Kreativa. Nanti akan diteruskan di SMP Kreativa atau di SMP lainnya. Seperti itu. Ibu aku mau nanya. Iya, silakan. Ini bikin bukletnya tulis tangan atau apa kayaknya boleh di print gitu? Tulis tangan dong. Jadi hasil sendiri. Nah, Bu Asti lanjut saja dulu ya. Setelah itu baru Bu Asti sesi diskusi lagi. Nah, untuk ketentuannya, untuk menuliskan buklet ini, teman-teman silakan catat ketentuan membuat buklet ini apa saja. Dicatat, dibuka buku catatannya. Benar, Bu. Oke. Dibuka buku catatannya. Radifka, buka buku catatannya. Sudah? Oke. Oke, Fabian sip. Kasih lihat. Coba acungkan bukunya. Oke. Sip, sip. Kak Arum, Kak Raka, Kanisa, Kak Once, Kak Atar, Kanisa lagi, Kak Atar, Kak Azmi, Kak Nadifa, Kak Nafes, Kak Raihana 6C, Kak Naura, Kak Hafi, Kak Ais, silakan buka kameranya, Solih dan Solihah. Udah siap ya? Judulnya Ketentuan Proyek PBL 3. Ketentuan Proyek PBL 3. Yang pertama, proyek dalam bentuk buklet. Yang pertama, proyek dalam bentuk buklet. Sudah? Yang kedua, menentukan peristiwa sebelum dan sesudah proklamasi. Menentukan peristiwa sebelum dan sesudah proklamasi yang akan ditulis. Assalamualaikum, Bu. Maaf baru masuk. Tadi HP-nya agak error. Iya, tidak apa-apa, Solihah. Selamat bergabung. Ya, Bu. Selanjutnya, ukuran kertas A5. A5 itu setengah dari kertas HVS ya, teman-teman. Yang selanjutnya, bahan kertas tidak mudah robek. Bahan kertas tidak mudah robek atau lecek. Minimal berbahan karton.
Yang selanjutnya, jumlah halaman minimal 10, maksimal 20. Tanpa bolak-balik ya. Jadi satu lembar di sini tulis ceritanya. Terus enggak ditulis di belakang yang sudah kita tulis tadi, tapi di halaman selanjutnya, di lembar selanjutnya. Kenapa, Bu? Kenapa, Kak? Kenapa nggak boleh balik? Biar enggak lecek-lecek ditulis. Agar tulisannya tidak lecek dan tulisannya jadi tidak berbayang gitu teman-teman ya. Karena kalau biasanya kita tulisnya bolak-balik, itu tulisannya biasanya nyeplak gitu. Makanya kita menggunakannya satu halaman ya. Satu halaman itu untuk menulisnya satu halaman satu gitu. Jadi tidak bolak-balik ya. Yeps. Terus yang terakhir, teknis presentasinya menceritakan kembali peristiwa yang telah dibuat. Nah, ini untuk ketentuan proyek PBL 3. Yang pertama, proyeknya itu dalam bentuk buklet, buku ya, teman-teman. Jadi, teman-teman buat karya ilmiah dalam bentuk buklet. Seperti itu. Jadi, teman-teman meninggalkan kenangan di SD Kreativa. Nah, insya Allah kalau misalnya teman-teman membuat buku, nanti dibaca nih sama adik kelasnya, itu akan menjadi amal jariah untuk teman-teman juga. Masya Allah. Seperti itu. Jadi dibuat semenarik mungkin, sebagus mungkin. Seperti itu ya teman-teman. Agar mudah dibaca oleh teman-temannya. Apalagi siapa tahu teman-teman atau adik-adik kelas yang kelas 1 kan baca, wah aku mau baca nih, menarik nih dari judulnya, dari covernya, dari apa cover teh? Halaman pertamanya. Iya, dari halaman depannya udah menarik nih, aku mau baca. Tapi pas dilihatnya tulisannya kayak ceker bebek, astagfirullahaladzim, kebaca tuh ntar bisa. Jadi harus benar-benar jelas ya teman-teman. Bagus. Nah, bukletnya itu teman-teman bisa menuliskan cerita seperti membuat novel, seperti buku novel. Jadi dituliskan ceritanya. Terus habis dituliskan ceritanya, ataupun teman-teman ada yang, Bu, aku bukletnya menceritakan peristiwanya mau dalam bentuk atau membuat kayak buat komik. Boleh sekali teman-teman, jadi dibuat kayak komik. Seperti itu. Kalau misalnya, Bu, aku suka baca komik, aku mau bikinnya kayak komik aja deh. Boleh, silakan teman-teman. Terus, iya, sampulnya harus digambar sendiri, Bu. Betul, harus digambar sendiri. Pokoknya itu buku hasil karya teman-teman. Nggak di print ya teman-teman, tapi ditulis tangan seperti itu. Jadi boleh dalam bentuk cerita komik atau cerita seperti novel atau cerita pendek. Iya? Itu covernya termasuk dalam 10 halaman enggak? Tidak ya, teman-teman, cover tidak termasuk ke dalam 10 halaman. Berarti kalau plus cover minimal 11. Seperti itu. Minimal 10 ini untuk isinya saja. Ya, jadi bagian depan cover dan bagian belakangnya itu tidak dihitung ya. Gitu. Isinya tuh 10 halaman. Terus ukuran kertasnya itu kertas A5. A5 itu setengah dari kertas HVS atau bisa kayak kertas sidu, kayak buku sidu. Ya, buku sidu tahu teman-teman buku sidu? Tahu, Bu.
Iya, betul. Ya, kayak buku itu ya, ukuran jadi tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, jadi standar. Terus, selanjutnya bahan kertas tidak mudah robek atau lecek, minimal gimana ya? Bu, nanti sampulnya harus bagian depan atau belakang? Depan dan belakang ya, teman-teman. Jadi depan belakang plus isi. Jadi berapa tah? Berapa halaman? Kira-kira 12, Bu. That's right. Betul sekali. Jadi ada 12 halaman seperti itu. Bu Nah, Asti, iya, itu kalau bikin buku itu kan biasanya kan digabunginnya sendiri atau ke tukang fotokopi? kalau teman-teman bisa sendiri, aku punya pita nih di rumah, teman-teman gabungin aja sendiri, terus disatukan pakai pita seperti itu. Kalau teman-teman takut ke rumah, terus misalnya, aku nggak punya pita, aku punyanya tali, pakai tali gak apa-apa. Terus, Bu, tapi aku pengen lebih menarik lagi, biar kayak Bu Asti nih, kayak pakai spiral-spiral gitu. Itu aku mau ke tukang fotokopi, nggak apa-apa, silahkan. Tambahannya teman-teman, bisa dilihat teman-teman, mungkin teman-teman pernah melihat kalender yang bentuknya kecil dan itu dari spiral ya. Nah, itu teman-teman bisa manfaatkan. Jadi kalendernya itu teman-teman lapisi dengan kertas karton, kemudian teman-teman bisa tulisin. Jadi teman-teman nggak perlu ke fotokopi lagi. Gitu. Jadi teman-teman juga bisa memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai. Bu, aku nggak punya kalender yang ukurannya kecil. Mungkin bisa dicari, tanya-tanya tetangga, punya nggak kira-kira kalender yang ukurannya kecil. Untuk apa? Untuk tugas sekolah. Gitu ya. Apakah ada masih pertanyaan teman-teman? Karena kita akan melanjutkan ke pembelajaran. Bu Asti, Ya, untuk proyeknya ini kita itu nulis 2 cerita, yang sesudah dan sebelum proklamasi. satu Atau saja. satu saja. Satunya saja. That's right, betul. Satu saja ya. Jadi dalam satu buku itu hanya satu peristiwa saja. Jadi dibuat semenarik mungkin ya teman-teman. Untungnya. Ibu, yang kosong di belakang masuk dihitung 10 halaman nggak? Atau cuma yang ditulis doang? Tidak, Kak. 10 halaman itu isi. Untuk cover dan belakang itu tidak termasuk ke 10. Jadi ada 12 halaman ya teman-teman. Kalau mau yang pakai 10. Bukan, Bu. Yang kosong di belakang halaman yang diisi. Kan ada isi, terus di belakangnya harus dikosongin ke halaman yang sebelah sininya. Nah, itu dihitung 10 halaman nggak? Bagian yang kosongnya. Tidak, Kak. Maksudnya 10 halaman itu 10 lembar ya, teman-teman. Jadi yang dihitung yang ada apa? Yang ada cerita itu ya. Ibu. Kakak bisa dibesarkan suaranya karena suaranya Karena Diva. Iya. Nah, Bukan. apa Solihah? Itu kan nanti kita buatnya nggak bolak-balik, cuman pakai satu. Kalau nggak kanan pakai yang kiri. Terus kalau yang misalkan yang kirinya nggak dipakai itu diisi apa, Bu? Kosongkan saja, Kak. Oh, oke. Oke, baik teman-teman. Untuk kalau ada pertanyaan lagi, bisa nanti ditanyakan ke wali kelasnya masing-masing ya, karena kita mau melanjutkan pembelajaran selanjutnya itu PKN seperti itu. Sekian dari Bu Asti, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim ya teman-teman. Kita lanjutkan ke pembelajaran PKN hari ini akan disampaikan oleh Ibu Wiwi. Kepada Bu Wiwi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bu, suaranya nggak, Bu. Suara Bu Wiwi terdengar? Dengar, Bu. Suaranya terdengar, tapi di sini gambarnya nggak gerak, Bu. Iya. Nah, udah ada Bu. Oke. Oke, terdengar ya, jelas ya. Ya Bu Wiwi. Oke.
ulangin lagi ya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya teman-teman. Mulai hari ini teman-teman sudah mulai memasuki masa pembelajaran di PBL ketiga. Selain teman-teman membuat proyek di PBL 3 ini, teman-teman juga belajar mengenai materi-materi yang berhubungan atau berkaitan dengan proyek teman-teman. Hari ini, Bu Wiwi akan menyampaikan terkait materi yaitu muatan PKN. Teman-teman silakan untuk dipersiapkan alat tulisnya. Jadi hal-hal yang penting teman-teman silakan untuk dicatat ya. Bu Wiwi akan coba share screen. Sudah terlihat? Sudah. Oke, nih materinya adalah hak dan kewajiban serta tanggung jawab sebagai warga negara, khususnya warga negara Indonesia ya. Oke, Selasa 19 Januari 2021. Kenapa ya? Oke. Sebelumnya, Bu Wiwi mau tanya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu kewajiban? Hal yang harus kita lakukan. Oke, betul ya. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab ya. Jadi tidak hanya dilakukan saja, namun dengan tanggung jawab, dengan rasa tanggung jawab. Seperti itu. Nah, kewajiban di sini Bu Wiwi ingin menjelaskan apa sih kewajiban teman-teman di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat, khususnya dalam mengisi kemerdekaan, seperti itu. Nah, apa saja kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah? Yang pertama, belajar dengan rajin. Jadi teman-teman tidak hanya, biasanya kan teman-teman melakukan sekolahnya di sekolah, namun sekarang di rumah, walaupun belajar di rumah, dan biasanya belajarnya di sekolah, teman-teman tetap harus belajar dimanapun, apalagi di rumah ya. Kedua, menjaga kebersihan lingkungan rumah. Siapa di sini yang suka membantu ibu atau bundanya membersihkan rumah atau beres-beres di rumah? Biasanya Ahwat nih. Atau yang Iwan juga suka bersih-bersih di rumah. Itu lebih bagus ya, karena itu merupakan salah satu kewajiban kita. Nah, jika lingkungan rumah kita bersih, maka kita tinggal di rumah pun akan nyaman, tidak terganggu dengan kotoran yang ada di rumah, misalnya berantakan atau bagaimana, itu kan mengganggu penglihatan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya rumahnya bersih, rapi, itu akan membuat kita nyaman. Yang ketiga, mendengarkan nasihat orang tua. Jadi jika orang tua teman-teman memberikan nasihat, teman-teman senantiasa untuk mendengarkannya dengan baik. Terakhir, membantu orang tua dan menyayangi saudara. Ya, tentu itu kewajiban kita sebagai seorang anak. Kita harus membantu orang tua semampu kita ya, dan menyayangi saudara. Ya? Ini dicatat gak, Bu? Dicatat, Solihah. Oke. Membantu orang tua dan menyayangi saudara. Nah, teman-teman yang punya kakak, yang punya adik atau sepupu, dan saudara-saudara lainnya senantiasa untuk menyayangi saudaranya. Nah, itu diantara kewajiban teman-teman
di rumah ya dalam mengisi kemerdekaan. Selanjutnya, ini ada gambar sedang apa nih teman-teman? Kira-kira lagi apa? Belajar. Iya, belajar. Ngerjain project, Bu. Ngerjain project. Iya. Nah, jadi ini merupakan salah satu kewajiban kita di sekolah, tapi kita pindahkan di rumah gitu ya, yaitu belajar. Nah, apa saja kewajiban kita mengisi kemerdekaan di lingkungan sekolah? Pertama, belajar dengan sungguh-sungguh walaupun dalam keadaan pandemi. Walaupun teman-teman belajar di rumah, tapi semangat teman-teman, kesungguhan teman-teman itu harus dipertahankan. Ya, karena itu merupakan kewajiban teman-teman. Yang kedua, mentaati peraturan sekolah. Nah, kemarin setelah POG, Bu Asti menjelaskan mengenai tata tertib yang diterapkan ketika pembelajaran jarak jauh. Ya, jadi teman-teman berkewajiban untuk mentaati peraturan di sekolah. Salah satunya yaitu mengaktifkan video ketika pembelajaran berlangsung melalui Zoom. Nah, jadi teman-teman senantiasa dari awal sampai akhir untuk mengaktifkan videonya. Karena itu akan menjadi penilaian fasilitator, dan teman-teman di absensi juga ada mengisi mengenai apakah teman-teman mengaktifkan video ketika pembelajaran berlangsung atau ketika mengikuti Zoom meeting, seperti itu ya. Itu kita juga, fasilitator juga melihat di absensi. Kemudian menjaga nama baik sekolah. Ya, jika teman-teman berkunjung ke suatu tempat, apalagi ketika menggunakan seragam sekolah gitu ya, atau lagi kunjungan edukatif. Nah, itu teman-teman harus bersikap baik supaya orang-orang di sana atau petugas yang tempat yang kita kunjungi melihat ini siswa mana, ini siswa sekolah mana ya, oh kreativa, wah soli-soli ya, solihah ya anak-anaknya. Nah, itu menjadi membuat nama baik sekolah. Itu. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Tentu ya, di sekolah kita punya pilar green, di mana pilar green kita salah satunya yaitu memilah sampah. Teman-teman belajar untuk memilah sampah, kemudian ada program ASIK, terus zero plastik. Nah, itu merupakan kewajiban teman-teman untuk menjaga kebersihan sekolah. Kemudian menjaga fasilitas yang ada di lingkungan sekolah, ya tidak mencoret-coret, kemudian menggunakan sesuai fungsinya, seperti itu. Selanjutnya menghormati guru dan menghargai sesama siswa. Ya tentu ya, teman-teman pasti tahu bagaimana menghormati guru seperti apa, menghargai sesama siswa seperti apa, gitu. Apalagi misalnya teman-teman sekarang lagi online belajarnya, ketika akan menghubungi wali kelas seperti apa, gitu. Ya, ada cara-caranya. Oke, selanjutnya, jika kita lihat di gambar ini, kira-kira di mana ya? Kampung. Di Komplek perumahan. Di komplek perumahan. Oke, ya. Betul ya. Jadi ini lingkungan masyarakat. Apa saja sih kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan masyarakat? Pertama, menanam pohon untuk menjaga lingkungan. Jadi ada gerakan menanam
1000 pohon ya gitu. Jadi di lingkungan kita atau minimal di rumah kita ada pohon supaya apa? Supaya lingkungan rumah kita bersih, asri, ya sejuk gitu, tidak panas. Kedua, membuang sampah sesuai dengan tempatnya. Ya, membuang sampah sesuai dengan tempatnya. Biasanya di lingkungan komplek atau di lingkungan masyarakat itu disediakan tempat-tempat sampah. Seperti itu. Jadi, jangan dibiarkan saja sampah berserakan di jalan. Atau kita mau buang sampah, saya lagi nggak di rumah, di lingkungan masyarakat. Nah, senantiasa untuk membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenisnya. Jika ada tempat sampah khusus misalnya organik atau anorganik, minimal seperti itu. Kemudian membersihkan selokan. Nah, biasanya kalau di perumahan-perumahan itu ada selokan ya. Nah, jadi jangan dibiarkan untuk tersumbat karena itu akan menyebabkan air tidak mengalir sehingga menyebabkan banjir. Kemudian mendaur ulang limbah atau sampah yang dapat merusak lingkungan. Ya, jadi misalnya limbah plastik teman-teman bisa digunakan atau bisa membuat kerajinan apa. Nah, bahkan kemarin ketika Pilar Green teman-teman itu ada salah satu cara yaitu membuat eco brick. Nah, itu teman-teman bisa lakukan di rumah ya. Menggunakan botol bekas dan sampah plastik. Tentunya sampah plastiknya yang bersih dan kering. Supaya apa? Supaya di dalam botolnya nanti tidak tumbuh tidak kotor ya, dan nanti tidak menimbulkan bau seperti itu. Oke. Tadi sudah kewajiban kita. Bu, yang tadi aku belum, dikit lagi, Bu. Oke. Tadi sudah ya kewajiban kita di sekolah, di rumah, kemudian di masyarakat. Nah, biasanya kewajiban itu berbarengan dengan apa ya? Hak. Iya, betul. Beriringan dengan hak, kewajiban dan hak, atau biasanya hak dan kewajiban. Ya, jadi ketika kita telah melaksanakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang kita kerjakan, kita pasti akan mendapatkan sesuatu juga, yaitu yang dinamakan dengan hak. Hak kita sebagai warga negara Indonesia itu apa aja ya? Sudah ditulis? Kakak Azmi sudah selesai? Dah. Sudah ya? Teman-teman yang lain sudah ya? Sudah, Bu. Oke, kita lanjutkan. Sebentar, Bu Wiwi tadi lupa checklist. Ini. Oke, teman-teman. Halo anak-anak semua, mendapat kesempatan disimak dulu ya, teman-teman. Berdagang seperti ini, apakah sudah dapat dikatakan memperoleh hak penghidupan yang layak? Yuk cari tahu jawabannya. Video pembelajaran kali ini akan membahas hak warga negara Indonesia. Tapi sebelum membahas lebih lanjut tentang hak, mari ingat kembali tentang dan kewajiban. Kenapa, Kak? Suaranya putus-putus ya? Iya, suaranya putus-putus tapi masih agak jelas, Bu. Timodi. Oke. Jadi kalau misalnya suaranya putus-putus, teman-teman bisa baca teksnya ya. Oke, Bu. Oke. Hak sebagai warga negara Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan dibuat dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Pasal 26, warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang telah disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Seseorang mendapatkan hak karena memenuhi kewajiban yang dimilikinya. Contohnya, seorang siswa akan merasa nyaman belajar di kelas setelah melaksanakan piket kelas menjadi kewajibannya. Jika hak dan kewajiban dijalankan dengan seimbang, akan tercipta masyarakat yang adil dan sejahtera. Berikut ini adalah contoh hak sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama adalah hak untuk memeluk agama dan beribadah menurut ajaran agamanya. Yang kedua, hak untuk mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan pekerjaan hidup yang layak. Yang keempat, hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di dalam hukum. Hak yang kelima, hak untuk memanfaatkan sumber daya alam. Dan yang terakhir, hak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan dan fasilitas umum. Setelah mengetahui hak-hak kalian, kita akan membahas manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berikut adalah contoh manfaat dari pemenuhan hak sebagai warga negara. Manfaat pemenuhan hak warga negara antara lain untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Contohnya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemerintah berupaya menciptakan lapangan pekerjaan agar masyarakat memperoleh pekerjaan. Upah dari pekerjaannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka mendapatkan penghidupan yang layak. Selain itu, setiap warga negara juga berhak mendapatkan pendidikan. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 31, dijelaskan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dalam hal ini adalah pendidikan formal di bangku sekolah. Pendidikan sangat penting. Pendidikan dapat menciptakan generasi penerus yang cerdas. Generasi penerus bangsa yang cerdas dapat membangun negara agar lebih maju dan sejahtera. Oleh karena itu, pendidikan bagi warga negara sangatlah penting untuk dipenuhi. Anak-anak semua, hak dan kewajiban harus seimbang. Seorang warga tidak boleh hanya menuntut haknya tanpa menjalankan kewajibannya. Jika ada warga yang hanya menuntut haknya, pasti akan merugikan warga lainnya dan negaranya. Baik anak-anak, demikian tadi kita telah belajar tentang hak warga negara dan manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara. Sampai berjumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Sudah ya? Coba teman-teman, apa yang teman-teman dapatkan dalam video tersebut? Hak sebagai warga negara Indonesia dan manfaat sebagai warga negara. Oke, apa saja sih hak kita sebagai warga negara Indonesia? Tadi disebutkan. Memeluk Hak agama, mendapat pendidikan, hak mendapat pendidikan, hak mendapat kerja, mendapatkan fasilitas kesehatan dan fasilitas umum, berdaya. STA. Ada lagi? Oke, betul ya teman-teman. Itu merupakan hak-hak yang kita harus dapatkan di negara Indonesia. Yaitu salah satunya hak untuk memeluk
agama dan beribadah menurut ajaran agamanya. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia berhak memilih agama apa yang akan dianut gitu. Jadi tidak dipaksa harus menganut agama ini gitu kan. Tidak. Jadi di negara Indonesia itu kita memiliki hak untuk memeluk agama dan tentunya beribadah sesuai ajaran agamanya seperti itu. Kemudian hak untuk mendapatkan pendidikan. Ya, tentu di pemerintah itu wajib belajar 9 tahun. Nah, jadi itu merupakan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian hak untuk mendapatkan pekerjaan hidup yang layak. Tentu ya, jika kita ingin hidup sejahtera, tentu kita juga mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan. Seperti itu. Maka pemerintah pun menyediakan lapangan pekerjaan. Seperti itu. Kemudian hak untuk mendapat perlakuan yang adil di dalam hukum. Ya, tentu ya kita juga sebagai warga negara Indonesia harus diperlakukan adil. Seperti itu. Selanjutnya hak untuk memanfaatkan sumber daya alam. Ya, seperti yang teman-teman ketahui bahwa di Indonesia ini sumber daya alamnya sangat melimpah. Jadi kita mempunyai hak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Kemudian hak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan dan umum. Ya, itu diantara hak-hak kita sebagai warga negara Indonesia. Lalu apa sih manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia? Coba ada yang bisa jelaskan atau sebutkan apa manfaatnya? Apa Bu tadi pertanyaannya? Manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara. Jika kita sudah mendapatkan hak kita, apa sih manfaat yang didapatkan? Tadi sudah dijelaskan. Apa tuh manfaatnya? Bisa hidup dengan layak. Oke, sip. Kakak Sabrina ya? Aku Bu Afifah. Ada lagi? Bisa hidup yang layak. Ya, good. Yang lain? Ibu itu apa menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Oke, sip. Menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, tentu ya. Siapa itu? Bu Wiwi nggak lihat. Ini Afifah Bu. Oh iya, terima kasih Solihah. Ada lagi teman-teman? Ya, itu ya diantaranya manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara. Tadi Kakak Sasa menjelaskan supaya hidup yang layak, kemudian Kakak Afifah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Ya tentu ya, maka jika kita ingin mendapatkan hak kita, maka kita juga harus menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Maka akan ada manfaat yang kita dapatkan. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Karena ada satu lagi materi. Cukup ya, insya Allah ya. Selanjutnya, tanggung jawab sebagai warga negara. Wah, tidak hanya hak dan kewajiban loh, namun tanggung jawab juga harus kita jalankan sebagai warga negara Indonesia. Nah, apa sih bentuk-bentuk sikap dan perilaku warga negara yang mencerminkan perwujudan tanggung jawab negara? Bu, Kenapa Kakak ya? Di mute Kak, di unmute dulu. ini ditulis nggak? Iya, ditulis. Oke. Oke, bagaimana sih sikap atau perilaku kita dalam mencerminkan tanggung jawab
terhadap bangsa dan negara? Yang pertama, belajar dengan baik agar kelak menjadi penerus bangsa. Ya. Jadi itu kita harus bertanggung jawab, salah satunya itu belajar dengan baik. Yang kedua, selalu membela nama baik negara sendiri. Ya. Yang ketiga, mengabdi kepada negara dengan penuh rasa ikhlas. Ya, harus ikhlas jika mengabdi kepada negara. Oh. Nah, itu di antara bentuk-bentuk sikap kita dalam perwujudan tanggung jawab kita terhadap negara dan bangsa. Sudah ditulis? Bu Wiwi, Belum. Ya, aku boleh nanya nggak, Bu? boleh, silakan. Kenapa? Kan yang nomor 2, selalu membela nama baik negara sendiri. Tapi kalau negara kita salah gimana dong, Bu? Nah, kalau negara kita salah, maka harus dievaluasi di mana salahnya, maka harus diperbaiki ya. Jadi tidak untuk disalahkan seperti itu. Ya, Salihah? Oke. Oke. Terima kasih, Bu. Tambahan, Iya, Bu, sama-sama. teman-teman suka melihat berita adanya demonstrasi, ya demonstrasi. Nah. Itu salah satu cara untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Demonstrasi mahasiswa itu mewakili warga negara Indonesia untuk menyampaikan apa yang diinginkan oleh masyarakat, gitu. Atau pemerintah memiliki undang-undang yang tidak sesuai, itu bisa disampaikan melalui adanya demonstrasi. Tentunya tanpa tindakan anarkis ya, dengan merusak fasilitas negara, itu sangat tidak diperbolehkan. Gitu ya teman-teman ya. Iya, betul Bu Isti. Terima kasih. Nah, walaupun kita ingin menyampaikan aspirasi masyarakat, tentunya ada tahap-tahapannya, bagaimana, ada tata caranya seperti apa. Seperti itu ya teman-teman ya. Tidak mengundang keributan. Oke, kita lanjutkan ya. Lagi. Sudah selesai? Belum, dikit dong. Oh iya, dikit lagi. Oke. Maaf, tiba-tiba keluar. Iya Kak, tidak apa-apa. Silakan kalau yang ada yang keluar masuk nanti Bu Isti admit kembali ya. Nah, nanti kalau misalnya materinya ada yang tertinggal karena keluar, teman-teman nanti bisa cek video ya. Video dan kami akan upload videonya di YouTube gitu, dan akan men-share linknya di Classroom. Teman-teman udah gabung kan Classroom-nya? Ayo, siapa yang belum gabung? Bu Wiwi, Ya? sebelum Rizky pakai email yang dari sekolah itu, Rizky kan udah bikin email sendiri ya, yang akhir-akhirnya pakai nama. Iya. Saya udah gabung itu. Oke, sudah bisa? Udah bisa pakai kodenya. Pakai kode yang waktu itu Bu share. Jadi sekarang Classroom-nya itu per kelas. Jadi Kakak Rizky buka dulu akun Gmail yang dari sekolah. Kemudian nanti ada email dari Bu Yui dan dibuka, kemudian klik gabung saja ya Kak ya. Karena di kelas yang baru itu harus menggunakan email yang dari sekolah. Seperti itu. Ya Solih? Yang lainnya pun seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, manfaat melaksanakan tanggung jawab. Apa sih manfaatnya? Ya, nah, jika setiap orang melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, maka akan terbentuk karakter bangsa yang kuat serta masyarakat yang damai dan sejahtera. Ya, tentu ya, ini adalah lingkungan yang kita harapkan, yaitu damai, sejahtera. Tentunya ada hal-hal yang harus kita lakukan, yaitu melaksanakan hak
dan kewajiban dengan rasa tanggung jawab. Itu diantara manfaat kita melaksanakan tanggung jawab. Atau teman-teman ingin menyampaikan apa sih menurut teman-teman manfaat kita melaksanakan tanggung jawab? Bu, Halo? Ya? mungkin membuat negara maju. Oke, bisa. Buat negara maju. Ada lagi yang lain? Di sini Bu Wiwi karena share screen jadi nggak kelihatan semua. Teman-teman Ada lagi? satu partisipan nih dikurangin Bu Yusri dan Bu Wiwi beserta Bu Asti. Silakan teman-teman menjawab pertanyaan dari fasilitator, itu juga termasuk keaktifan siswa ya. Terima kasih teman-teman yang sudah proaktif menjawab. Tuh, Kakak Fazila, Bu Wiwi belum dengar suaranya. Kira-kira apa nih? Atau yang lain boleh, manfaat melaksanakan tanggung jawab itu apa ya? Atau perasaan teman-teman ketika melaksanakan sesuatu dengan rasa tanggung jawab itu bagaimana? Dapat pahala kah? Dapat pahala? Iya, insya Allah. Karena itu juga sebagai kita menjalankan sesuatu dengan amanah ya. Kenapa Kakak Fazila? Dapat dipercaya orang lain. Mudah dipercaya orang lain? Iya, betul. Ada lagi? Lagi sibuk nulis ya, teman-teman. Oke, itu ya, teman-teman. Di antara manfaat kita melaksanakan tanggung jawab. Nah, sampai sini Bu Wiwi ingin tanya, teman-teman dari awal sampai sini sudah mendapatkan materi apa saja? Apa yang teman-teman sudah simak? Apa saja kewajiban yang mengisi kemerdekaan Tentang sekolah, tentang hak dan kewajiban. Tanggung jawab. Tentang melaksanakan Tentang tanggung Iya. jawab. Iya, betul. Kita belajar mengenai tentang hak kita sebagai warga negara Indonesia, kemudian kewajiban kita, kewajiban di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat seperti apa, dan tanggung jawab, sikap tanggung jawab terhadap sebagai warga negara Indonesia. Sudah ya, sampai sini ada yang ingin bertanya? Ya. Oke. Jika tidak ada yang Bu Wiwi cukupkan karena sudah lebih ya 848, mohon maaf. Ya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga apa yang Bu Wiwi sampaikan bermanfaat untuk teman-teman. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang sudah disampaikan oleh Bu Asti dan Bu Wiwi, semoga teman-teman dapat memahaminya. Besok kita akan belajar tentang apa ya teman-teman ya? Pelajaran apa saja? Tuh kata Radit apa? Oke, besok kita akan belajar bersama Pak Faisal. Berarti belajar apa tuh? AI. PAI untuk kelas 6A, B, dan C pada pukul 7.45. Jadi pukul 7.45 teman-teman tuh sudah hadir di Zoom. Ya, atau sebelum pukul 7.45 teman-teman sudah berada di waiting room. Kemudian khusus untuk kelas 6C, besok kita sudah mulai pembelajaran bahasa Inggris bersama Miss Ruti. Ya, pukul 10.30. Kalau tidak salah ya, nanti diinfokan kembali. Nah, teman-teman untuk memudahkan, teman-teman bisa untuk memprint, di-print jadwal dan pemetaan materi pembelajarannya sudah Bu Isti share di grup orang tua Bu Asti sudah di-share juga kan?
Udah Bu, mungkin nanti dikirim di grup teman-teman ya. Iya. Oke. Jadi nanti teman-teman memudahkan, teman-teman bisa di print atau bisa di-scan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan membaca doa bersama-sama dipimpin oleh Kakak Nadira. Silakan Solihah. Bersikap. Diangkat, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, membaca doa. Betul, Batin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada evaluasi ya, jadi teman-teman silahkan dievaluasi. Oke, Bu Isi yang nyeting ya teman-teman. Assalamualaikum. Berapa teman-teman? Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.